Alhamdulillah pagi ini kita berada di PAUD Nuraini, Aisyah Nuraini, Yogyakarta, yang alhamdulillah hari ini Bunda Kis sudah membersamai kita dan kita akan tanya-tanya bagaimana manajemen sekolah dari PAUD Aisyah Nuraini ini yang tentunya sudah menjadi rujukan nasional untuk dikunjungi dari berbagai pelosok negeri di Indonesia. Dan tentunya kami berharap ya teman-teman mahasiswa ini pulang juga mendapatkan sesuatu gitu terkait perubahan-perubahan pembelajaran, manajemen sekolah dan sebagainya. Bagaimana Bunda mengawali dari PAUD Aisyah ini menjadi sekolah percontohan di Yogyakarta dan nasional? Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yaya. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya baru datang, jadi saya salam dulu. Alhamdulillah senang sekali teman-teman sekarang bergabung di sini dan saya akan bercerita sedikit ya tentang manajemen. Meskipun sebenarnya kalau saya ceritakan ini nggak bisa sedikit, nggak bisa sebentar gitu, karena proses menjadikan Nuraini itu menjadi pusat rujukan nasional itu kan sebuah proses yang cukup panjang. Awalnya Nuraini ini justru embrionya hanya penitipan anak, taman penitipan anak saja ya. Kemudian ada TK yang sudah dirintis oleh pimpinan ranting Aisyah di tahun 82, sudah sekian puluh tahun yang lalu. Tapi di tahun 2000 itu muridnya tidak ada lagi, jadi tidak ada yang mendaftar. Habis muridnya dalam waktu 1 bulan menjelang tahun ajaran baru, kita boyong, kita merger jadi satu manajemen dengan penitipan anak. Lalu tahun 2021 itu dirintis kelompok bermain atau playgroup gitu ya. Jadi kami sudah terpadu itu sebenarnya sejak tahun 2001 ya. Bagaimana sih upaya untuk menjadikan PAUD Aisyah Nuraini ini agar menjadi PAUD unggulan gitu. Saya waktu itu bermimpi, memang punya mimpi Bu Yaya. Kalau TK lain itu bisa menjadi tempat, waktu itu belum berpikir sampai tempat kunjungan, tempat magang ya. Tapi kalau TK lain itu murid-muridnya dari berbagai kabupaten, dari Bantul, dari Sleman, kenapa kita tidak? Itu yang pertama saya impikan. Jadi saya ingin sekolah ini dicari oleh masyarakat tidak hanya di sekitar kota Jogja, tetapi dari daerah lain. Nah, alhamdulillah ternyata terwujud. Itu dengan apa usahanya? Tentu banyak sekali usaha ya. Tetapi yang jelas sejak awal saya memutuskan untuk mengambil satu sisi unggulan. Nah, itu yang penting. Jadi kalau kita ingin sekolah kita itu menjadi unggulan, sekolah kita itu unggul, menurut saya harus ada perbedaan dengan sekolah lain. Kalau sama saja itu tidak akan ada unggulnya. Ada ciri khas tersendiri. Ada ciri khas, ya. Nah, saya kemudian memutuskan keunggulannya itu di bidang pembelajaran. Ya, bidang pembelajaran harus selalu inovatif, harus selalu update, harus selalu update, tidak sekedar update, tapi harus paham dengan perkembangan anak. Nah, itu yang terpenting. Sehingga ketika katakanlah seperti model pembelajaran sentra, kami mulai pembelajaran sentra itu tahun 2005, pertama kali di DIY ya. Ketika orang lain belum bermimpi mendengar nama sentra aja belum, kita sudah settle dengan sentra. Itu update. Yes. Tidak kudet. Yes. STIM dan Luspat gitu ya. STIM dan Luspat. Begitu STIM dan Luspat. Belum booming. Sebelum booming. Ya, sebelum booming kita udah duluan. Ya. Kurikulum Merdeka kami sebenarnya sebelum pandemi kami sudah melaksanakan kurikulum Merdeka dengan pembelajaran proyeknya. Iya, tetapi ketabrak pandemi ya. Kita BDR, setelah pandemi kita lakukan kembali uji coba kembali, maka cukup 3 bulan saja kami berstatus mandiri berubah. Jadi nggak pernah mandiri belajar, karena belajarnya sudah sejak dulu ya. Jadi mandiri berubah 3 bulan saja, setelah itu dinyatakan mandiri berbagi. Nah, ini level yang tertinggi dan ini kita sedang membawa teman-teman mahasiswa dari STKIP Rangkas Bitung ini. Dalam rangka juga bagaimana
Bunda Kis bisa berbagi dengan kami gitu. Nah, ini yang insya memang Allah. kita harapkan ya. Jadi Iya. mandiri berbagi. Mandiri berbagi. Karena harapan dari Merdeka Belajar itu ya tadi ketika sudah kemandirian terbangun, berbagilah. Berbagi. Ya. Berbagi itu indah ya. Betul. Dan tentunya hari ini Bunda Kis yang ya. saya lihat dari PAUD Nuraini Asia ini di pembelajaran tadi. Iya, iya. Dan kami sudah berkeliling, teman-teman sangat-sangat bisa ya. Sangat bisa mungkin dan bisa dilakukan oleh guru PAUD kita. Iya, Yang iya, selama ini mungkin IKM itu apa sih? Bikin bingung katanya. Nah, Iya, tapi iya. ketika sudah datang ke sini, oh kayak gini loh. Nah, gimana tuh bisa memahamkan ke guru-guru juga? Iya. Sekali lagi tadi karena selalu update. Jadi guru-guru kami itu nyaris tidak pernah mengeluh setiap ada perubahan kurikulum. Oke, satu tidak pernah mengeluh. Saya catat. selalu katakan, energi untuk mengeluh lebih baik digunakan untuk belajar. Ya. Ya, jadi dirubah dari negatif menjadi positif. Dan itu sudah ada karya yang sudah dihasilkan Iya, ya. Gara-gara iya. kita udah ngeluh aja belajar, bikin karya ya. Iya, betul. Yang banyak kemarin Betul. diminati itu kan buku Betul, cerita betul, yang dibuat betul. sendiri oleh gurunya. Betul, Ini betul, kita wajib betul. apresiasi. Iya. Karena menulis itu susah loh. Oke. Tapi di PAUD Aisyah saya ketemu sama guru-gurunya yang pembelajar. Iya, Bu Yaya. Oke. Itu justru begini. Ketika pandemi bulan Maret tahun 2020, sebagian besar guru-guru PAUD ya, terutama di berbagai tempat, di berbagai daerah, itu mengalami masa linglung, ya kan? Linglung. Tetapi nggak mendekati pikun ya. tetapi alhamdulillah kami tidak. Kami justru melahirkan buku yang sangat banyak. Ya. Jadi di masa pandemi itu saya kolaborasi dengan teman-teman lahiran 18 buku cerita. 18 buku cerita yang sudah yang digunakan untuk pembelajaran. sumber belajar Ya, sumber berbasis belajar. literasi di kurikulum Merdeka. Kemudian kami juga membuat panduan RPP, memang karena dibutuhkan oleh teman-teman di Aisyah. Itu panduan RPP bermuatan STIM dan LUSPAT. Oke. Itu 11 buku. 11 buku. Iya, Dan itu lebih kemudian- konkret ya. Lebih konkret. Dan ada beberapa buku yang lain termasuk best practice BDR. Best Ketika practice orang BDR. bingung BDR, di sini melahirkan satu buku best practice tentang BDR. BDR. Jadi Oke. masa pandemi 2 tahun lahir 52 buku. 52 buku plus dong. Keren banget. 52 buku dihasilkan Oke. pada masa pandemi Iya. dan karya guru. Karya guru. Jadi Iya. sekarang nggak ada alasan ya guru nggak berkarya ya. Oke. Siap ya teman-teman. Iya. Jadi memang kalau diasah, dibimbing, kita tuh bisa. bisa. Guru tuh bisa. Jangan lupa kolaborasi. Oke. Iya, kolaborasi itu penting. Penting ya. Maka salah satu keterampilan yang dibangun dengan pembelajaran proyek ini adalah keterampilan berkolaborasi. Oke. Iya. Iya kalau sendiri gitu loh, sendiri lagi. Nggak Wah, jadi nggak kali. jadi. Bukan 52 buku, satu aja Satu juga nggak mungkin nggak ya. lahir ya. Jadi memang butuh kolaborasi Iya. di dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan sudah diaplikasikan oleh PAUD Nuraini Insya Allah. Aisyah Yogyakarta. Dengan kesederhanaan fasilitas yang ada, kami tetap bisa menunjukkan pembelajaran yang berkualitas dengan layanan prima. Itu tagline-nya. Tagline-nya ya. Dan ini jangan menjadi alasan ya, Ibu PAUD kami begini-begini, nggak ada alasan ya. Yes. Karena walaupun di tengah kemewahan Cavinton Hotel, Betul. di sini lahir ide-ide Kesederhanaan. kreatif dari kesederhanaan yang dijunjung tinggi oleh guru-guru Oke. di PAUD Nur Aisyah. Oke, tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Teruslah bergerak untuk melakukan Semangat. karya dan tetap semangat. Yes. Oke. Dah.